Legetang adalah sebuah dusun di lembah pegunungan Dieng, sekitar 2 km ke utara dari kompleks pariwisata Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Dusun yang terletak di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, merupakan sebuah dusun yang terkenal akan hasil pertaniannya yang sangat sukses. Kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani sayuran seperti kentang, wortel, cabai, kobis, dan lainnya. Berbagai kesuksesan di bidang pertanian menghiasi kehidupan warga di dusun ini. Bagaimana tidak? Semisal apabila di daerah lain tidak panen, tetapi di dusun Legetang ini panennya sangat berlimpah. Kualitas buah dan sayur yang dihasilkan juga lebih baik dari daerah lain. Namun, bukannya mereka bersyukur dengan segala kenikmatan yang diterima, mereka malah banyak melakukan kemaksiatan. Mungkin inilah yang dinamakan istidraj. Allah sengaja menyesatkan mereka dengan cara diberikan rezeki yang berlimpah, agar mereka semakin tenggelam dalam kemaksiatan. Dikisahkan, masyarakat dusun Legetang umumnya adalah seorang ahli maksiat. Perjudian di dukuh ini merajalela, begitu pula minum-minuman keras. Tiap malam mereka mengadakan pentas tari lengger, sebuah tari tradisional yang dibawakan oleh para penari perempuan yang sering berujung pada perzinahan. Sampai ada juga anak yang melakukan perzinahan dengan ibu kandungnya sendiri. Beragam kemaksiatan lain sudah sedemikian parah di dusun ini. Pada suatu malam di pendopo dusun Legetang, tepatnya tanggal 16 April 1955, warga setempat sedang mengadakan pertunjukan tari lengger. Suara gemuruh gamelan masih bergema di seluruh penjuru desa dan diiringi dengan tawa riuh penari lengger. Bau arak Jawa, dupa, dan asap rokok bersatu bersama celotehan para penonton yang mulai mabuk. Satu persatu hanyut dalam suasana nafsu berjamaah. Tak peduli pria dengan wanita, pria dengan pria, anak atau orang tua, semua lebur berbaur dalam kemaksiatan malam itu. Bahkan ibu dan anak atau ayah dan anak sudah tidak peduli. Mereka terhanyut menuruti nafsu syahwat yang sudah umum dilakukan setiap malam di dusun tersebut. Memang hampir setiap malam di dusun Legetang menggelar kesenian lengger dengan para penari yang bisa diajak memuaskan nafsu mereka. Tanpa mereka sadari, di luar pendopo dusun, semakin malam rintik hujan turun semakin lebat. Namun hal itu tak dihiraukan oleh mereka, karena mereka telah terhanyut dan tenggelam dalam nafsu birahi mereka. Mereka hanya menganggap hujan di malam itu hanyalah hujan biasa, seperti hujan di malam-malam sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 23.00. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Bersamaan dengan itu, suara gamelan dan riuh penonton yang tadinya sangat ramai tiba-tiba berubah menjadi sunyi, senyap, dan hilang dalam sekejap. Saking kerasnya dentuman tersebut, suaranya sampai terdengar di dusun dan desa-desa tetangganya yang jaraknya kurang lebih 800 meter. Namun malam itu tidak ada yang berani keluar, karena selain suasananya yang sangat gelap, jalanan pun sangat licin. Pada pagi harinya, masyarakat yang ada di sekitar dusun Legetang yang penasaran dengan suara yang amat sangat keras itu, barulah mereka keluar rumah, ingin memastikan dan memeriksa suara apakah yang terdengar begitu nyaring pada malam hari. Mereka sangat kaget ketika dari kejauhan terlihat puncak gunung Pengamun-Amun yang sudah terbelah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ketika mereka melihat dusun Legetang yang sudah tertimbun tanah dari irisan gunung tersebut.
bukan saja tertimbun, tapi sudah berubah menjadi sebuah bukit dengan mengubur seluruh dusun beserta warganya. Dusun Legetang yang tadinya berupa lembah, kini sudah menjadi sebuah gundukan tanah baru yang menyerupai bukit. Yang lebih mengherankan lagi, seandainya Gunung Pengamun-Amun sekedar longsor, maka longsoran itu hanya akan menimpa bawahnya saja. Karena jarak antara gunung dan dusun Legetang bisa dikatakan cukup jauh, dan terdapat pula sungai dan jurang yang memisahkan gunung dengan dusun. Sehingga peristiwa ini sulit untuk diterima oleh akal manusia, seolah-olah tanah dari irisan Gunung Pengamun-Amun terbang dan langsung menimpa dusun Legetang. Situasi saat itu menjadi ramai, membuat masyarakat berbondong-bondong ke lokasi untuk melihat kejadian tersebut. Dari total 351 korban jiwa, terdapat 19 orang yang berasal dari luar dusun Legetang. Sementara itu, masih ada 2 orang warga asli Legetang yang selamat dari bencana tersebut. Salah seorang saksi tragedi Legetang, yaitu Suhuri, warga desa Pekasiran, menceritakan bahwa dirinya pada malam itu sedang tidur di masjid. Dirinya baru mendengar kabar Gunung Pengamun-Amun longsor pada jam 3 pagi. Suhuri mengaku lemas ketika begitu mendengar kabar tersebut, karena sang kakak dan istri beserta 6 anaknya tinggal di dusun Legetang. Namun, Suhuri maupun keluarganya dan warga lain tidak ada yang berani datang ke dusun Legetang pada waktu itu, karena beredar kabar tanah dari lereng Gunung Pengamun-Amun masih terus bergerak. Sebenarnya, tanda-tanda lereng gunung akan longsor sudah diketahui 70 hari sebelum kejadian. Para pencari rumput pakan ternak dan para pencari kayu bakar melihat ada retakan memanjang dan cukup dalam di lereng gunung itu. Tetapi tanda-tanda tadi tidak serta-merta membuat orang-orang di desa Legetang waspada, meskipun sering menjadi bahan obrolan warga dusun. Waktu itu semua orang tercengang dan suasana yang sangat mencekam melihat seluruh kawasan dusun Legetang yang tergubur longsoran tanah. Tak ada sedikit pun bagian rumah yang terlihat. Tanda-tanda kehidupan penghuninya juga tak ada. Kini, di atas bukit bekas dusun Legetang dibuat tugu peringatan. Tugu beton setinggi 10 meter yang sudah mulai lapuk dimakan usia itu masih berdiri tegak di tengah ladang desa Pekasiran, Pegunungan Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari tragedi bencana ini. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.